Kali ini ada yang ingin Raja sampaikan, tapi bukan tentang perasaan. Harusnya aku yang ditunjuk sebagai wali kota. Tapi kenapa ada namamu yang disebutkan raja? Sejujurnya, aku ragu untuk mencalonkan diri menjadi wali kota. Biarkan Panji saja yang maju. Lalu, apa solusinya? Kita sudah sepakat untuk melakukan pemilihan ini. Jadi biarlah warga yang menentukan wali kota mereka sendiri. Menyusun hidup seperti apa yang kita inginkan. Bunga tidur telah menjadi Dari pagi sampai siang tuh berjalan normal tuh, maksudnya ya it's all good, on time dan segala macam. Sampai akhirnya di jam 1 siang tuh dapat kabar tetangga rumah yang dipakai buat syuting ada orang meninggal. Welcome to Nuance Sound Space. Dialog Lensa. Halo semuanya, selamat datang di Dialog Lensa bersama aku Ana Varianta. Di sini aku akan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol nih bareng narasumber kita. Dan yang belum tahu Dialog Lensa itu apa, jadi Dialog Lensa itu adalah sebuah ruang diskusi khusus untuk menggali lebih dalam tentang sinematografi Indonesia melalui perbincangan inspiratif dengan para maestro film tanah air. Dan kita udah mendatangkan narasumber kita. Dia ini adalah filmmaker sekaligus dosen di kampus MMTC Yogyakarta. Mari kita sambut Mas Riza Palevi. Seru sekali memang. Gimana kabarnya Mas Riza? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Lagi sibuk-sibuknya ya Mas ya? Lumayan. Ini Lumayan. tadi habis dari mana Mas? Tadi habis siaran juga. Habis siaran juga. Di Radio 9. Iya. Terima kasih loh Mas sudah mau meluangkan datang ke sini. Siap. Terima kasih juga Terima sudah diundang. kasih, Oh ini iya. udah closing nih, udah terima kasih. Oh belum. Iya. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ya keseharian Mas Riza aja sih sebenarnya tentang ya kehidupan menjadi dosen sekaligus filmmaker sama atlet ya kalau dilihat-lihat tuh di Instagram tuh udah mulai banyak ini nih Mas dilihat-lihat deh. Iya ya, postingan filmku udah mulai tergusur sama postingan lari. Iya, mungkin biar lebih apa ya nyantai kita main games dulu kali Mas. Boleh. Jadi gamesnya kita aku nanti mau ngasih pertanyaan singkat, nanti Mas Riza jawab semaunya terserah Mas Riza tanpa pikir panjang aja. Oke. Apa? Ini pilihan atau uraian atau bisa call of friend atau Pilihan dan uraian mungkin. Oh ya. baik, panjang ya nih. Isi satu folio. Kita mulai dari yang Oke. simpel aja deh. Ya, Teh atau kopi? kopi. Langsung ya cepat ya. Tepat kalau itu. Ya, makanan favorit? Bahkan favorit ayam goreng. Ayam goreng. Dikeprek nggak Mas? Enggak. Oh enggak. Saya tidak suka cabai-cabean. Oh enggak suka pedas ya Mas ya? Tidak makan pedas. Oh tidak makan pedas. Iya. Terus hal yang wajib dilakukan sebelum tidur? Sebelum tidur cuci muka. Cuci muka. Lebih suka nonton film atau dengerin musik? Kalau frekuensi sih musik. Maksudnya Kalau lebih sering ya. lebih sering Lebih sering. sehari-hari gitu ya. Nggak mungkin ketika lagi Iya ini. lagi naik motor nggak mau nonton film. Iya dong. sih benar. Terus kalau film nih genre favorit Mas? Romance. Romance. Mm-mm. Kenapa nggak horor? Kan Mas Riza Sebenarnya suka horor juga sih. horor Cuma juga. yaitu dua top tier dua itu horor Gitu. sama romance. Kenapa? Iya, Soalnya aku iya. mainnya orangnya sebenarnya. Ah, Orang-orang horor itu sebenarnya mainnya. gimana gitu. tuh Mas? Eh karena saya lahir tumbuh dan berkembang dengan ini aku boleh nyebutin merek nggak sih? Boleh nggak sih? Ya, Boleh. FTV SCTV lah. Oh, Itu kan itu. juga romance abis ya. Iya, Nah, iya. jadi dari situ sih sebenarnya suka dengan cerita-cerita romance gitu. Tapi by the way, Mas Riza ini dikenal dengan sutradara film horor ya, Mas. Ya. Ya kebetulan karena yang naik kemarin filmnya horor, jadi ya hororan naik. Terus nih, kehidupan menjadi dosen nih, lebih suka ngasih
materi di kelas atau jam kos tapi ngasih tugas? Materi. Kalau jam kosong tuh bukan karena disengaja kosong, biasanya memang karena mungkin minggu lalu udah materi, terus habis itu aku nggak suka tipenya yang cuma full teori, tapi juga teman-teman bisa mengimplementasikan teorinya ke praktek. Jadi kalaupun kosong tuh sebenarnya karena mereka waktunya digunakan untuk praktek. Jadi tidak yang kayak ya wes kita nggak ada kuliah, nggak gitu sih. Tetap diisi ya Mas ya. Gitu. Oke, terus Mas Iza tuh kan sebagai dosen nih suka dengan karakter mahasiswa yang gimana sih Mas? Yang bikin di mata Mas Iza tuh wah ini anaknya suportif gitu. Nah ya itu, suportif tuh kata yang menyenangkan ya. Okay. Dalam artian bukan preference orang yang kayak pendiam banyak ngomong, itu sebenarnya bebas-bebas aja, tapi suportif aja sesuai aturan main gitu. Ibaratnya kalau pas kuliah ya kuliah, pas ngerjain tugas, mau perkara dia bisa atau enggak ya silakan bertanya. Mau akhirnya nilainya bagus atau jelek ya akhirnya kembali ke dia juga gitu. Kan dosen itu jadi fasilitator ya. Betul. Kita Teman diskusi menjadi juga teman ya, Mas? diskusi, jadi tempat buat sharing-sharing juga, buat konsultasi apapun itu, terutama ya soal kuliah yang sedang dijalani gitu. Karena kadang banyak yang jadi mahasiswa tapi malah gitu. Misalnya nggak pernah dateng, tiba-tiba pas UAS nilainya jelek, terus nodong, "Mas, nih aku udah mau lulus, misalnya tinggal mata kuliah ini doang, lulusin dong." Kayak ya nggak gitu. Maksudnya kita fair-fairan aja, urusan profesional, orang kamu nggak pernah masuk juga, nilainya juga nggak oke, juga kamu sendiri yang ngerjain gitu. Ya mau gimana? Mau ini bukan tempat buat mencari bantuan gitu. Sesering itu kan Mas? Lumayan. Lumayan Tapi nggak ya. di kampus yang ini sih. Berarti Gitu. Mas Riza tuh udah jadi dosen berapa lama Mas? 2020 berarti 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih ya. Ternyata sudah lama ya. Oke. 4 tahun. Tapi kalau di kampus itu ada kayak apa ya? Kayak penghargaan atau pengakuan dari kampus atau enggak tentang menjadi dosen terbaik gitu, ada nggak sih Mas? Kalau di kampus sebelah sih ada semacam, kalau di mahasiswa kan ada IP-nya tuh, Betul. di dosen juga ada. Dosen Nah itu juga ada. penilaiannya berdasarkan dari mahasiswa yang di akhir semester kan biasanya ada kuesioner tuh. Nah dari situ nanti kalau misal IPK-nya melebihi di atas standar, nanti dapat apresiasi biasanya gitu. Iya. Lebih seneng mendapat apresiasi atau lebih seneng kayak kepuasan dari mahasiswa Mas? Kayak seneng nih diajar sama Mas Riza gitu. Dua-duanya punya ini sendiri ya. Maksudnya kalau yang kepuasan mahasiswa kan dari mahasiswanya gitu. Maksudnya sebagai objek atau subjek yang saya ajar gitu. Tapi kalau dari kampus tuh juga bentuk perhatian dari lembaganya juga sih, bahwa si dosen ini berdedikasi mengerjakan tugasnya dengan baik, juga direspon oleh mahasiswa dengan baik juga, diberi apresiasi juga. Itu sebenarnya juga hal-hal kecil yang penting ya ternyata buatku gitu. Dan aku rasa ketika ngobrol sama teman-teman dosen yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Jadi motivasi lah ya Mas. Betul. Jadi akhirnya kita juga sebagai dosen juga berlomba-lomba kan untuk menjadi dosen yang lebih baik gitu. Tapi bukan semerta-merta kayak aku pengen the best dosen gitu, bukan itu sih arahnya, tapi lebih ke kayak ya menjalankan pekerjaan dosen dengan sebaik mungkin gitu. Terus suka dukanya apa Mas jadi dosen? Sukanya ketemu banyak orang, Oke. ketemu anak-anak muda yang kreatif. Terus habis itu juga bisa berkolaborasi dengan mereka juga, dan akhirnya aku bisa lebih upgrade ilmu juga anyway, karena kan perkembangan zaman juga cepat banget ya. Kadang ada hal-hal yang mungkin tidak terjangkau di zamanku atau di angkatan atasku, aku bisa dapat dari mahasiswa. Kalau dukanya ya mungkin kadang bukan tidak menemukan sih. Kadang ketemu mahasiswa yang tidak sevisi. Dalam artian gini, ya itu tadi ya ngomongin fair-fairan. Kadang mereka pengennya instan, pengennya gampang, pengennya cepet lulus, tapi ya mereka tidak melakukan apa yang diwajibkan gitu. Kadang yang zong-zong gitu sih yang agak gimana ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari
Iya. pembelajaran ya. Tetap ada tantangan tersendiri lah ya Mas ya. Betul, betul. Oke. Kalau disuruh milih nih, lebih apa ya? Lebih seru jadi dosen atau filmmaker, Mas? Seru. Tantangannya sendiri-sendiri. Betul sih. Tapi kalau ngomongin ngomongin passion ya. Sebenarnya kenapa aku dari dosen juga ya? Aku jadi dosen karena aku seneng ngomong sebenarnya. Dan secara tidak sadar aku juga seneng sharing-sharing juga sama orang tentang apapun itu ya anyway. Dan aku juga suka bercerita, itu kenapa juga aku jadi Oke. filmmaker, karena film itu kan salah satu cara bercerita yang kompleks ya, Iya, audio, video semuanya ada. betul. Kalau ngomongin seru yang mana, film seru. Film. Nanti habis ini kita akan berbincang-bincang tentang film, Mas Siap. Riza. Mas Riza kan dikenal dengan sutradara bergenre horor ya, Mas. Cuman menarik perhatianku ketika Mas Riza bikin selain horor nih, musikal nih, waktu 2023 kemarin ya. Iya. Karena kan sebelumnya tuh kayak kisah seram yang diceritakan itu Makmum, apalagi ya? Oh ya, di belakang ramai. Iya itu. Betul. Ya itu. Terus habis itu kemarin ada film Kronik Puri Wicara. Itu tuh setahu kan untuk lomba ya Mas ya. Berarti itu pendanaan atau gimana Mas? Kompetisi pendanaan yang awalnya tuh berawal dari ide cerita aja, kemudian lolos, habis itu lanjut ke pitching atau presentasi, habis itu lolos lagi baru di develop skripnya. Tapi ketika ide cerita tuh udah ada proposalnya, jadi udah ada bayangan lokasinya, talentnya, dan hitungan anggaran segala macam. Iya. Habis itu juga masih ada proses mentoring juga kan kalau di pendanaan, sampai akhirnya syuting, sampai editing tuh masih didampingi terus sama mentor. Sampai akhirnya terus di awarding juga. Tapi kalau ngelihat balik mundur hal-hal itu kayaknya udah biasa dilakuin ya Mas, karena kan Mas Riza S2 di perfilman ISI ya Mas ya? Iya, di ISI Solo. Surakarta. Itu kenapa akhirnya waktu dulu tuh memutuskan untuk masuk situ Mas? Masuk kuliah di sana. Iya. Karena memang waktu sarjana kan di penyiaran ya. Iya. Pengen kuliah yang film beneran gitu. Akhirnya waktu itu ada 2 referensinya, antara ISI Solo atau ISI Jogja, dan ternyata di Jogja tuh lebih ke videografi ya. Tapi kalau di Solo memang film gitu. Jadi akhirnya seninya masuknya lebih ke dapat gitu Mas? Apa gimana? film. Kalau di Jogja tuh lebih, karena videografi jadi tidak terpatok soal film, tapi seni video apapun. Bisa video instalasi, video lebih luas lah sebenarnya. Cakupannya lebih luas. Tapi kalau film, kalau di Solo memang fokusnya ke film, baik fiksi maupun dokumenter ataupun animasi. Iya, kalau nggak salah kayak ISI Jogja kan media rekam gitu, jadi luas ya Mas ya. Betul. Dan kalau lihat teman-teman yang kuliah di ISI Jogja pun, tugas akhirnya biasanya juga lebih eksploratif ya. Dalam artian bentuk videonya tidak melulu film gitu. Ada yang misal kolaborasi antara film dan gamelan misalnya, dengan tarian dan Tapi segala macam. kalau di ISI Surakarta pure film. Pure film. Pure film. Tinggal akhirnya milihnya film fiksi, dokumenter atau animasi. I see. Dan ketertarikannya lebih ke fiksi ya Mas ya. Lebih ke fiksi. Kembali ke yang tadi Mas, pendanaan film itu. Awalnya tahu emang dari Instagram kah event itu? Event itu, nyebutin eventnya boleh? Boleh. Itu kan event AKFES ya, Anti Corruption Film Festival punyanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun ini udah yang ke-10, jadi pas aku ikut di Kronik itu udah yang ke-9 ya. Ke-9. Jadi ya sebenarnya udah cukup tahu infonya dari lama, cuma memang akhirnya baru beneran ikut tuh sebenarnya pertama kali di 2022. Oh, sebelumnya Ada pernah ikut juga? Film judulnya Maaf Mamaku Kelepasan tuh aku juga masukin. Itu komedi juga, tapi di situ aku jadi penulis dan produser. Nah waktu itu kan sebenarnya masukin banyak cerita tuh, tapi beda-beda, kayak yang di cerita ini aku jadi produser, cerita ini aku jadi penulis, ini jadi sutradara. Terus kebetulan yang lolos yang pas aku jadi produser. Terus 2023 masukin lagi, Nyoba lagi. tapi aku jadi sutradara dan penulis
si Kronik Purwicara ini. Berbicara. Itu infonya cukup masif sih sebenarnya ya. Hmm. Selain di Instagram mereka juga ngadain kayak roadshow ke kota-kota dan waktu itu ada di Jogja juga. Jadi ya kebetulan juga teman-teman Jogja kan juga banyak kayak hampir selalu ada deh tiap tahun dari Jogja. Jadi ya tahu juga dari situ. Akves nih, ngomongin Akves. Lebih ke kronik sih mungkin. Kronik Purwicara awalnya tuh ceritanya tuh inspirasi dari mana, Mas? Kalau 2024 itu kan sebenarnya tahun politik ya. 2024. Dan Oh iya. buatku Betul. sendiri ini tahun politik yang kesekian gitu. Maksudnya aku ngalamin pemilu baik yang pemilu daerah maupun pemilu nasional. Sudah sering ya Mas ya berkali-kali Mas? Tidak sesering itu sih. Tidak sering gitu. Ini Tidak ada beberapa sesering kali itu. dan aku sendiri sebenarnya cukup tertarik dengan Iya. isu-isu politik ya. Dan aku ngeliat pasti ada aja berita soal politik uang. Dan dari situ aku mikir nih kayaknya besok 2024 mungkin akan ada politik uang, akan tetap ada, tapi Iya. mungkin caranya beda, akan ngikutin zaman. Dan dari situlah aku pikiran buat mungkin aku perlu bikin sesuatu gitu yang bisa membuat warga lebih aware dengan mungkin bentuk-bentuk baru dari politik uang. Akhirnya kepikiran lah, jangan-jangan besok nyebar uangnya udah nggak lewat amplop diselipin Lewat di kris gitu ya, Mas, ya? apa namanya di amplop tapi Oh pakai iya. e-money Oh kayak e-money. kartu Iya, digital iya, iya. gitu, dompet digital kan Oke, nggak oke. kerasa ya kayak photocard kan kadang lagi rame Ah. photocard ternyata isinya uang Yang gitu. bagi yang belum nonton boleh nonton di mana Mas? Ada di YouTube-nya KPK, langsung aja searching Kronik Purwicara Kronik. KPK gitu nanti ketemu kok. Hmm. Gitu. Nah, dari situ itu kalau ngomongin soal isu politiknya ya, tapi kalau ngomongin kreatifnya sendiri, waktu itu lagi rame di medsos soal Barbie parodi. Suka nonton nggak? Oh, Yang kurang tahu. videonya Barbie, film Barbie gitu, Oh, tapi di iya, iya. dubbing. Dubbing, Di iya, dubbing iya, yang iya. biasanya dia ngomong kasar itu. Ada di TikTok, di YouTube, Iya, di iya, iya. Instagram. Nah, dari situ aku jadi kepikiran kayak seru juga ya kalau misalnya Ah. bikin film tapi stylenya kayak Barbie parodi ini gitu. Karena kan kalau biasanya kita nonton film-film kerajaan di Jawa, itu kan ya looksnya Jawa dan pembawaannya cukup serius dan Elegan kaku kan. gitu ya, Mas, Iya. ya. Kayak mungkin Sultan Agung, Bumi Manusia dan Betul. semacamnya. Nah, kalau Barbie kan sebenarnya juga ngomongin kerajaan toh. Tapi kenapa bisa semenyenangkan itu gitu? Akhirnya coba menggabungkan kedua itu. Jadi muncullah si eksplorasi kreatif dari Kronik Purwicara. Berarti dari alur cerita Mas Riza semua atau Masih ada Menurutnya aku juga. Cuma memang ya dalam proses mentoring aku juga minta banyak masukan juga dari orang lain oke. gitu. Karena memang cerita yang cukup rumit itu harus bisa dipadatkan ke durasi 15 menit. 15 menit ya Mas ya. Kan ini genre yang cukup baru untuk Mas Riza ya Mas ya. Musikal. Nah itu ada tantangan tersendiri nggak Mas dari produksi-produksi sebelumnya? Pasti. Apa tuh? Kalau secara produksi sebenarnya sebelumnya pernah bikin musikal, tapi memang nggak yang sejoget itu ya. Maksudnya tetap ada nyanyinya, tapi aktornya masih kalem-kalem aja. Jadi untuk pembuatan sebenarnya ini pembuatan yang kedua, tapi ya hitungannya yang pertama lah yang musikal banget. Tapi sebenarnya ketika menjadi penonton di masa kecilku juga aku banyak sekali nonton musikal ya, terutama India. Dan aku suatu saat nanti juga pengen bikin musikal yang kayak gitu dan akhirnya ya bisa kesampaian di Kronik ini setidaknya. Tapi memang secara produksi memang lebih rumit ya, karena kan kita harus bikin lagunya dulu, harus record lagunya, harus latihan dulu, bikin koreo segala macam. Jadi ada latihan yang selain latihan dialog, kita juga ada latihan koreonya. Emang prosesnya lebih panjang. Betul. Casting juga harus nyari aktor yang bisa nyanyi, bisa nari, bisa nyanyi juga, bisa acting gitu. Berarti emang apa ya? Untuk dialognya itu kan juga ini ya Mas ya? Apa dubbing lagi ya Mas ya? Kalau nggak Dubbing salah lagi. Kalau itu sebenarnya keputusan kenapa mau dubbing karena lagi-lagi biar estetika sinemanya seperti parodi Barbie. Oh, emang jenisnya emang genrenya ada komedinya ya Mas ya? Betul. Memang diarahin ke situ. Oh, oke. Sejauh pembuatan film nih Mas, ada nggak sih
hal yang paling memorable atau yang apa ya? eh lucu atau di luar nalar gitu. Film yang mana nih? Bebas sih sejauh Bebas. ini sebagai sutradara. Kalau yang paling terakhir yang sebenarnya setiap film ada ceritanya ya, Iya. tapi ada salah satu film yang baru nih tadi aku juga ceritain, film kisah seram untuk diceritakan. Itu film horor. Aku harusnya syuting cuma sehari, ya Cuma kan? semalam, Mas. Dari pagi sampai malam. Oh, dari pagi sampai malam. Tapi dari pagi sampai siang tuh berjalan normal tuh. Maksudnya ya it's all good, on time dan segala macam. Sampai akhirnya di jam 1 siang tuh dapat kabar tetangga rumah yang dipakai buat syuting ada orang meninggal. Otomatis di depan rumah yang dipakai buat syuting tuh dibangun tenda. Oke. Ya akhirnya kan orang rame layatan, terus kami diusir dari situ. Akhirnya Cuma kan ya maksudnya kan kami juga syuting cuma punya waktu di hari itu dan udah ngeluarin banyak uang juga ya buat syuting. Jadi akhirnya kami bernegosiasi, akhirnya kami tetap boleh syuting tapi hanya di dalam rumah dan harus lebih tenang ya. Padahal kan sebenarnya horor harusnya banyak teriak-teriak gitu ya, tapi ada adegan di luar rumah pun akhirnya aku pindah ke dalam rumah semua. apakah mengubah cerita Mas dari Iya. kejadian itu? Oh, Iya, mengubah juga. mengubah. Karena harusnya ada adegan di luar rumah, jadi nggak ada, jadi harus dipindah ke dalam dan itu adegan-adegan yang cukup krusial sih. Tapi ya udah, we have no choice untuk syuting di luar atau syuting tambah hari nggak ada. Jadi ya udah kita syuting dengan apa yang bisa. Sambil syuting sambil mikir mau Di luar diapain ekspektasi ceritanya. banget ya Mas ya. Wah sangat, sangat itu Itu halangan yang produsernya pasti pusing gitu. Main locknya segala macam. semuanya pusing. Semuanya Saat pusing. itu. Dan tapi akhirnya hari itu juga selesai Mas. Selesai, Selesai. alhamdulillah selesai. Walaupun memang makin malam juga makin dirusuhin warga ya karena laki-laki ya kita nggak pengen ngerusuhin juga, tapi ya kebetulan aja Ada lagi protes ya Mas ya. ada banyak orang yang layatan juga, terus kan kayak apa sih nih di layatan ada orang rame-rame kan kelihatan lampu-lampu orang syuting rame-rame ya gitu-gitu deh. Jadi ya kayak ya kita mencoba mencari jalan tengahnya aja. Iya. Cukup memorable ya Mas ya. Gitu. Wah sangat sih. Iya. Sangat sih. Terus sejauh ini kan emang job desk yang sering diambilkan sutradara Mas. Ada nggak sih kepikiran selain sutradara gitu, nyobain apa gitu? Sutradara iya udah, produser iya, nulis iya. Akhirnya paling di seputaran 3 itu sih. Tapi teknis gitu Mas. Sebenarnya kalau pas aku bikin film yang scope kecil ya, maksudnya yang krunya nggak banyak, itu aku juga ngedit juga. Kadang megang kamera, kadang megang lampu gitu. Tapi kalau untuk yang ibaratnya yang project-project serius ya paling di kisaran 3 itulah. Sama talent bisa. Talent bisa. Kadang beberapa kali juga cerita. Tapi ya talent-talent yang cuma supporting aja. Sekalian promosi kali produser yang mau Nggak usah, kalau yang talentnya anggap abaikan aja yang 3 tadi aja. supporting aja Mas ya. Yang lewat-lewat lah apa. Soalnya aku biasanya kok di filmku sendiri juga aku lewat sih. Apa gitu kayak gitu. Terus kembali lagi ngomongin Akves tadi yang dari KPK itu. Akves kalau nggak salah bikin program ini juga Mas, pendanaan untuk screening itu ya Mas ya? Itu baru tahun ini baru karena tahun ini. dia kan ke 10 tahun, terus akhirnya dia bikin beberapa program baru termasuk yang screening sama ada vertical movie juga, film buat di platform online gitu. Terus yaitu dia bisa jadi memberikan kesempatan orang-orang di Indonesia yang pengen bikin screeningan tapi budgetnya terbatas atau mungkin nggak ada budget gitu. Jadi bisa lebih luas juga penyebaran film-film yang dari KPK gitu. Walaupun tidak terbatas film-film KPK ya. Iya, dengar juga Mas Riza ya. Iya. Mungkin boleh sekalian promosi kali Mas. Alhamdulillah. Ini kebetulan dari Real Life Projects ya. Punya event namanya Bioskop Tengah Kota. Bioskop Itu Tengah nanti Kota. di 27 Oktober 2024. Infonya di Instagram Bioskop Tengah Kota. Bioskop Tengah Kota. Bakal ada film-film dan diskusi ya Mas ya. Yes, ada banyak sekali film, ngajak banyak komunitas juga buat join. Dan akan ada diskusi yang seru juga. Ya berarti sibuk banget ya Mas ini. Iya, Belakangan karena ini. sudah mulai mendekati hari H, jadi ya ada aja yang datang. Tapi masih sempat jogging Mas.
disempetin kalau itu. Disempetin. Disempetin. Iya, iya. Kayak harus, kalau enggak nanti jadi oleng. Tetap fisik harus terjaga ya Mas. Soalnya Ya? ada kerjaan lain soal lari juga. Oh, Jadi mau nggak mau tetap Oke, harus latihan oke, ya. oke. Kalau enggak ntar jangan ya teman-teman tiba-tiba nggak latihan ikut race. Tuh, nanti bahaya, medisnya penuh. Iya, iya, gitu. iya, iya. Oke, ngomongin tentang perfilman, industri perfilman di Indonesia nih Mas. Kan seperti yang kita tahu kalau Indonesia tuh identik dengan horornya yang wah ya Mas ya. Mm-mm. Pasti setiap film horor pasti adalah banyak peminatnya ya Mas ya. Ya. Gitu. Terus menurut Mas Riza nih kalau aku lihat dari apa setauku info-info yang aku dapat Mm. itu produser-produser di Indonesia tuh lebih tertarik menerima skrip horor gitu karena apa ya bakal lebih dapat masa penontonnya gitu. Apakah bener Mas ya gitu? Hmm. Kalau di generalisir sih sepertinya enggak. Oh enggak. Tapi kalau bicara yang memang industri ya, dalam Ah. artian industri bioskop ya. Mm-mm. Bioskop memang horor masih mendominasi. Ibaratnya nih dalam 1 tahun film-film yang sudah menyentuh 1 juta penonton tuh memang kebanyakan horor. Mm. Yang non horor tuh masih agak sedikit lah gitu. Tapi bukan berarti nggak ada pasarnya. Tapi justru kalau misal kayak di OTT tuh horor malah nggak terlalu jalan. Iya. Yang original ya maksudnya OTT atau misal kayak di festival juga horor sebenarnya nggak terlalu menjual dalam tanda petik ya. Mm. Jadi kalau bicara industri ya memang bisa dibilang iya, walaupun tidak semua produser gitu ya, karena memang ada Oh, iya. produser-produser yang punya visi-visi tertentu, misalnya dia pengen mengangkat budaya lokal atau pengen punya Oh iya. macam-macam lah Banyak ya Mas sebenarnya. sekarang film-film lokal gitu ya. Betul, dan happy sih, jadi akhirnya keberagaman filmnya jadi lebih luas, Iya. baik secara topik maupun secara genre juga Mm-mm. gitu. Jadi ada warna baru ya Mas ya. Betul. Ada warna baru, nggak cuman horor-horor aja gitu. Soalnya selain pembuatnya jenuh, penonton juga takutnya nanti jadi jenuh juga. Kalau misal pilihannya banyak kan ya udah akhirnya kembali ke penonton, tinggal penontonnya mau nonton yang mana. Betul Tapi sih. kalau misalnya beneran cuma pilihannya horor kan ya jadi nggak ada pilihan kan, Heeh. gitu. Terus berarti Mas Riza ini lebih ke independen ya Mas ya? Atau apa nih? Kalau film pendek sih ya bisa dibilang iya, tapi kalau film panjang ya masih ngikut orang. Oh masih gitu. Mm-mm. Tapi kalau di film panjang tuh biasanya sebagai apa Mas? Sejauh ini sih kalau nggak tim kreatif ya penulis skenario. Oh penulis skenario. Mm-mm. Apa menikmati ya Mas ya nulis ya? Ini susah nih jawabnya nih. Kayak menikmati sih menikmati aja ya. Cuma Oke. memang sebenarnya mungkin akan lebih enjoy ketika aku jadi sutradara sih. Walaupun memang ya aku sadari secara waktu, effort dan segala macam untuk saat ini ya itu bisanya di penulis gitu. Karena memang ada kesibukan lain juga. Mungkin suatu saat nanti ketika memang mau terjun langsung jadi sutradara untuk film panjang ya pasti juga akan lebih ngeluarin banyak waktu dan energi juga. Iya. Gitu sih. Terus mungkin kesan-pesan untuk filmmaker pesan-pesan untuk filmmaker independen Mas di Pesan-pesan. yang Kalau filmmaker lokal lah. Kalau memang kalian mau buat film ya silakan buat aja dengan apapun yang kamu mau gitu. Karena mumpung independen kamu tidak dalam tanda petik terbatas oleh klien gitu ya yang punya tuntutan A, tuntutan B, tuntutan C ya. Kamu bisa bebas berkarya seperti selayaknya seniman, tapi yang jelas kamu harus tetap bertanggung jawab atas karyamu. Bikin bebas bukan berarti bikin semaunya. Wih, Gitu. bikin bebas bukan berarti Bukan semau-maunya. bukan semau-maunya. Ya. Nah, kalau ini Mas, misal nih Mas Riza 10 tahun ke depan nonton podcast ini. Apa yang mau Mas Riza sampaikan untuk Mas Riza di 10 tahun ke depan? Boleh lihat kamera Mas? Oh ya. Halo Riza 10 tahun lagi. Semoga kamu sudah punya
setidaknya 10 film bioskop ya. Wih, Harapannya setahun satu maksudnya. astaga. Biar fokus. Ya. Udah punya kenalan di mana-mana filmmaker. Mungkin kamu di rumah atau di kamar ada pajangan awarding dari festival mungkin. Terus juga sudah bisa fokus dengan keluarganya, dengan anak. Udah punya anak berapa itu Mas itu? Kayak 3 deh. 3 ya. 3. Iya, masih bisa Masih kalau bisa 3. ya. Gitu. Terus ya mungkin lagi ngobrol dengan bapak-bapak yang lain kayak mau masukin anaknya SMA di mana. Oh, Mungkin lagi pusing ini sekarang ada ujian nasional atau enggak. lagi ronde gitu-gitu. Oh, kayaknya aku akan skip sih Oh, kalau. kalau ronde skip Aku dulu. tipe bapak-bapak yang kalau bisa bayar aku bayar. Oke, Gitu. oke. Mungkin itu dulu Mas podcast kita. Terima kasih sudah Siap. hadir pada podcast kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, tagline dulu. Boleh. Teman-teman boleh ikut meramaikan ya. Nah, teman-teman kru, kalau aku bilang dialog lensa, jawabnya your sound, your space. Your sound, your space. Sound your space. Oke, gitu. Oke. 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 Nuansa Sound Space Dialog Lensa. Your sound, your space. Oke, aku Ahna Varianta undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.